Dari berbagai metode yang tersedia untuk mengelola konflik yang tidak dapat diselesaikan, tidak satu pun dari metode tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang selain penciptaan dan pemeliharaan demokrasi. Demokrasi menjanjikan hal tersebut karena prinsip, institusi, dan aturan yang terkait dengan praktik demokrasi berusaha mengelola konflik sosial yang tak terhindarkan dalam masyarakat yang sangat terpecah, bahkan hingga masyarakat yang tidak terlalu berkonflik sekalipun. Demokrasi menyediakan prosedur yang dapat diprediksi di mana keputusan kolektif dapat diambil tanpa risiko. Demokrasi sebagai sistem pengambilan keputusan politik dalam banyak hal merupakan sistem manajemen konflik di mana hasilnya tidak diketahui tetapi aturan main yang mendasar menyediakan arena yang aman untuk bersaing. Karena alasan inilah, banyak masyarakat pasca perang yang sangat terpecah pada tahun 1990-an telah beralih ke demokrasi sebagai cara untuk keluar dari konflik yang tidak dapat diselesaikan. Mulai dari El Salvador hingga Timor Leste yang sebelumnya merupakan negara-negara yang terjebak dalam konflik kekerasan, kini telah menjadi negara demokrasi yang baru. Beberapa alasan yang mendukung pernyataan mengapa demokrasi dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih baik diantaranya adalah: yang pertama, demokrasi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memiliki ruang lingkup untuk konsultasi dan diskusi. Lalu dalam demokrasi, konflik tidak diselesaikan dengan kekerasan, tetapi dengan solusi yang damai. Bahkan ketika orang, asosiasi, ataupun pemerintah membuat kesalahan, demokrasi memungkinkan dapat memperbaiki kesalahan mereka. Karena dalam demokrasi, tidak ada yang menjadi pemenang permanen, serta tidak ada seorang pun yang menjadi pecundang permanen pula. Kelompok yang berbeda dapat hidup dengan damai satu sama lain. Serta demokrasi juga menyediakan forum konsultasi dan diskusi untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya yaitu hubungan demokrasi dengan kepemimpinan yang implementatif. Kepemimpinan demokratis juga dikenal sebagai kepemimpinan partisipatif atau bersama yang merupakan jenis gaya kepemimpinan di mana anggota tim mengambil peran yang lebih partisipatif dalam proses pengambilan keputusan. Jenis kepemimpinan ini dapat diterapkan di organisasi maupun bisnis swasta, sekolah, dan juga pemerintahan. Setiap orang diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Ide dipertukarkan secara bebas, dan diskusi demokrasi cenderung berfokus pada kesetaraan anggota tim dan aliran-aliran ide-ide bebas. Pemimpin tim masih ada untuk menawarkan bimbingan dan juga kontrol. Pemimpin demokrasi ditugaskan siapa yang ada di dalam tim dan siapa yang berkontribusi pada keputusan yang akan dibuat. Para peneliti telah menemukan bahwa gaya kepemimpinan demokrasi adalah salah satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dan mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu karakteristik utama kepemimpinan demokratis. Di antaranya yang pertama adalah anggota tim didorong untuk berbagi gagasan dan pendapat meskipun pemimpin tetap memegang keputusan akhir atas keputusan. Yang kedua, anggota tim merasa lebih terlibat dalam proses tersebut. Dan yang ketiga, kreativitas dianjurkan dan dihargai. Yaitu ada manfaat dari kepemimpinan yang demokratis. Karena anggota tim didorong untuk membagikan pemikiran mereka, kepemimpinan demokratis dapat mengarah pada gagasan yang lebih baik dan solusi yang lebih kreatif untuk masalah. Anggota tim juga merasa lebih terlibat dan berkomitmen pada proyek, membuat mereka lebih peduli pada hasil akhir. Hasil tentang gaya kepemimpinan juga menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis mengarah pada produktivitas yang tinggi di antara anggota kelompok. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi seluruh manusia di dunia tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, dan juga selain itu seperti hak sosial, budaya, dan ekonomi yang termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Perjuangan HAM bermula di Eropa melalui deklarasi HAM dan kemudian konsep HAM berkembang di Asia dan juga Afrika. Lanjut mengenai demokrasi, hal terpenting dari demokrasi yaitu bagaimana rakyat berperan dalam keseimbangan serta kontrol kekuasaan atas wakil-wakil rakyat yang telah dipilih melalui proses pemilu.
Kontrol tersebut yaitu menyangkut dengan kepentingan rakyat berupa terpenuhinya hak asasi sehingga kekuasaan tidak berada di satu pihak. Masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang juga belum tuntas hingga kini, kebebasan media dan berkebebasan berkumpul dan berserikat, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Maka dari itu, partisipasi rakyat dalam memilih wakil rakyat ataupun bersuara dalam menyampaikan kritik ataupun pendapat sangat dibutuhkan demi meningkatkan kualitas demokrasi serta penegakan HAM di Indonesia. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari sistem demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu dapat melindungi rakyat. Artinya, kekuasaan yang sesungguhnya terletak di tangan orang-orang yang mewakili rakyat banyak. Para wakil rakyat dipilih dan harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Dengan cara ini, kepentingan sosial, ekonomi, dan politik rakyat menjadi lebih terjamin di bawah demokrasi. Yang kedua itu berdasarkan prinsip kesetaraan, artinya semua warga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, atau dengan kata lain, semua rakyat memiliki hak sosial, politik, dan ekonomi yang sama. Dan negara tidak boleh membedakan warga negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, atau kepemilikan. Yang ketiga itu adanya stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintah. Artinya, pemerintah dapat berjalan stabil karena ada dukungan dari publik. Yang keempat adalah masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan atau pemilu. Maksudnya di sini adalah pada saat pemilihan umum, partai politik mengusulkan kebijakan dan program untuk dinilai oleh rakyat. Hal ini pada akhirnya menciptakan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Yang kelima adalah sedikitnya peluang revolusi, artinya karena demokrasi di sini didasarkan pada kehendak publik, terdapat kemungkinan kecil terdapat pemberontakan rakyat. Para wakil dipilih oleh rakyat untuk melakukan urusan negara dengan dukungan rakyat. Jika mereka tidak sengaja dengan baik tidak memenuhi harapan rakyat, para wakil rakyat bisa saja tidak bisa dipilih lagi dalam pemilu berikutnya. Dengan cara ini, rakyat tidak perlu melakukan pemberontakan saat menginginkan perubahan. Yang keenam itu dapat membantu rakyat menjadi warga negara yang baik. Artinya, demokrasi dapat menciptakan lingkungan yang tepat untuk pengembangan kepribadian dan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Dalam demokrasi, rakyat dilatih untuk memahami hak dan kewajibannya mereka. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah dapat mempercepat perekonomian. Artinya, adanya kebebasan yang ditawarkan dalam struktur demokrasi Pancasila dapat memungkinkan masyarakat umum untuk meraih hasil atas apa yang mereka inginkan. Nah, untuk selanjutnya adalah kekurangan sistem demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah lebih menekankan pada kuantitas bukan kualitas. Artinya, pada sistem demokrasi, Pancasila tidak didasarkan pada kualitas, tapi kuantitas. Maksudnya, partai mayoritas memiliki wewenang memegang pemerintahan. Selain itu, orang yang tidak memiliki kecerdasan, visi, dan korupsi bisa saja terpilih menjadi penyelenggara negara. Yang kedua adalah pemerintahan biasanya diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Maksudnya, demokrasi bisa saja dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk mengambil bagian, sedangkan tidak semua orang cocok dengan peran itu. Yang ketiga adalah kesetaraan tidak wajar. Maksudnya di sini adalah konsep kesetaraan dalam demokrasi dianggap bertentangan dengan hukum alam. Alam memberi setiap individu kecerdasan dan kebijaksanaan yang berbeda-beda, atau dengan kata lain, kemampuan tiap orang berbeda-beda. Ada sebagian yang berani
dan yang lainnya pengecut. Ada juga sebagian yang sehat dan yang lainnya pun tidak begitu sehat. Ada yang sebagian cerdas dan ada pula yang tidak cerdas. Nah, yang keempat adalah pemilih tidak tertarik pada pemilu. Artinya, pemilih tidak selalu menunaikan hak pilihnya sebagaimana seharusnya. Umumnya ditemukan pada tingkat partisipasi pemilih yang hanya pada kisaran angka 50-60% saja. Yang kelima itu dapat menurunkan standar moral. Artinya, ketika diadakan pemilu, tujuan dari kandidat itu adalah memenangkan suara pada saat pemilihan, sehingga mereka tidak segan-segan menggunakan politik uang dan praktik di bawah tangan lainnya agar terpilih. Dengan demikian, moralitas adalah korban pertama dalam pemilu. Yang keenam itu adalah demokrasi milik para orang kaya. Maksudnya di sini adalah ketika pemilu dilaksanakan, kebanyakan para calonnya adalah para kapitalis yang siap untuk membeli suara kemenangannya. Pada akhirnya, rakyat mendapatkan pemerintahan plutokrasi yang berbaju demokrasi. Dan terakhir adalah adanya penyalahgunaan waktu dan dana publik. Artinya, demokrasi bisa saja terjerumus pada pemborosan waktu dan sumber daya karena dibutuhkannya banyak waktu dalam perumusan undang-undang dan banyaknya uang yang dihabiskan selama pemilu.